Gila, gue bener-bener speechless, nggak habis pikir sama dua influencer Malaysia ini. Karena narasi mereka itu loh, ngeri banget. Jadi ya kalau yang laki-laki ini masih mending ya, masih nggak pernah terdengar di Indonesia. Ya kayak gimana film Malaysia mau trending di Indonesia kalau filmnya begini? Hantu bungkus ikat tepi. Hantu bungkus ikat tepi itu pocong yang diikat tepi gini. Gak ada. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini seperti biasanya, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman selalu dalam kondisi sehat walafiat. Dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, kemarin ada pernyataan dari orang Malaysia yang mengatakan kalau film, drama, juga musik Malaysia itu sulit untuk bisa tembus ke Indonesia. Tetapi sebaliknya, drama, film, juga musik Indonesia begitu gampangnya menjadi tayangan favorit bagi masyarakat Malaysia. Tentunya pernyataan dari orang-orang Malaysia ini langsung dikomentari oleh netizen-netizen Indonesia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Sumpah nih kocak banget nih. Film Indonesia bisa laku di Malaysia, sementara film Malaysia nggak laku di Indonesia ini kata mereka. Sebab saya rasa tak adil. Apabila banyak filem ataupun hasil karya orang luar dengan mudahnya boleh bertapak dalam negara kita. Jadi intinya si Makcik ini jealous gitu kan. Kenapa film-film Indonesia dengan entengnya masuk ke Malaysia dan trending di sono, sementara film Malaysia nggak pernah terdengar di Indonesia. Ya kayak gimana film Malaysia mau trending di Indonesia kalau filmnya begini? Hantu bungkus ikat tepi. Hantu bungkus ikat tepi itu pocong yang diikat tepi gini. Gak ada di Indonesia hantu bungkus itu, nggak ada, adanya pocong. Kita kan bilangnya kuntilanak, di sana jadinya Pontianak. Ini Pontianak menangis. Pontianak itu paku Pontianak. Udah gitu hantu bungkus lawan Pontianak. Oh duel. Apa yang mau dilihat kalau begini Makcik? Kalau Upin Ipin masih bisa diterima di pasar Indonesia. Gua dulu bulan puasa nontonnya Upin Ipin. Ponakan gue sampai sekarang pun juga nonton Upin Ipin. Kalau film-film kayak gini nggak bakalan bisa ke pasar Indonesia, yang adanya dibully. Lucu bagi kita ya. Siapa yang menonton bahasanya loh. Tepi kayak gini. Dan satu lagi yang harus diketahui Makcik, populasi orang Indonesia di Malaysia itu tertinggi. Ada sekitar 2,5 juta orang Indonesia yang ada di Malaysia itu, dan mereka juga suportif mendukung karya anak bangsa mereka. Jadi jangan salahkan film Indonesianya, tapi salahkan tuh warga negara kalian sendiri. Kenapa kalian nggak mensupport karya anak bangsa kalian sendiri? Gila, gue bener-bener speechless, nggak habis pikir sama dua influencer Malaysia ini. Karena narasi mereka itu loh, ngeri banget. Jadi ya kalau yang laki-laki ini masih mending ya, masih agak baik. Kalau yang perempuan ini loh, yang bener-bener kayak seakan-akan kita tuh nggak suka gitu sama orang Malaysia. Jadi mereka itu membahas hal yang sama dan narasinya tuh mirip. Intinya katanya film Malaysia itu nggak diterima sama masyarakat Indonesia karena nasionalisme. Padahal kita itu nonton kan Upin Ipin lah, Bobo Boy. Jadi intinya kalau kita suka, mau dari Thailand aja kita nonton Thailand. Iya, benar sekali. Gitu. Bukan karena masalah nasionalisme, hiburan mah hiburan. Nggak ada hubungannya sebenarnya ya. Nggak enak nih cewek tuh bilang katanya makanya kita tuh jangan terlalu welcome sama produk-produk Indonesia, sama produk luar negeri. Maksudnya nggak cuma Indonesia aja ya, terlebih Indonesia, karena lihat nih di Malaysia musik-musik Indonesia dipasang di mana-mana. Nah, kita semua kenal artis-artis Indonesia. Coba lihat orang Indonesia, nggak ada yang kenal sama artis kita. Lah, ya karena kaliannya belum bikin sesuatu yang kami suka, bukan karena kami nggak suka sama kalian. Itu Siti Nurhaliza berapa kali bolak-balik konser di Indonesia. Welcome. Artis Malaysia dari dulu susah mau masuk ke Indonesia, sedangkan musik Indonesia bebas masuk di Indonesia. Maksudnya gimana? Sekarang gini ya, maaf nih, jangan salah paham. Jangankan untuk artis Malaysia, untuk sesama artis Indonesia aja tuh susah bersaing di industri Indonesia. Makanya orang pada bikin macam-macam supaya viral. Tahu kamu, Indonesia berapa populasinya? 275,5 juta orang. Ini satu negara aja, ini udah kayak satu dunia sendiri di dimensi lain gitu, kayak dunia versi mini. Kami ini bukannya kayak ngelarang-larang atau ngeboikot. Kalau kami nggak suka sama artis kalian akan kami boikot, tapi kami biarkan bersaing. Dan kemarin tuh ada juga kan yang lagu-lagu yang
denyut jantung kayak gitu-gitu, itu buktinya berhasil. Cuma emang nggak sering. Kenapa? Karena memang susah ditembus. Minimal nih standar musik Indonesia tuh kalau mau untuk penyanyi internasional tahu jazz gak? Yang orang Brunei. Nah itu yang kayak gitu tuh bisa tuh masuk. Orang artis Indonesia sendiri aja pada gagal terus akhirnya operasi dan jadi aneh-aneh. Apalagi artis ASEAN gitu yang maaf nih kualitasnya belum tentu bisa menyamai artis-artis Indonesia. Kan bila tahu tengok filem kita bukan sebabnya tak ada kualiti, tapi tak nak support negara kita kan. Jadi benda ni dah berlaku sejak dulu. Jadi sekarang ni senang kata enough is enough. Ya, ini pengajaran buat kita untuk tidak dengan begitu mudahnya bagi peluang pada filem, lagu dan drama asing masuk ke negara kita. Sebaliknya, kita perlu perkasakan filem, lagu, drama tempatan kita dan yang paling penting usaha untuk membawa hasil karya anak-anak tempatan kita ni ke peringkat antarabangsa. Saya akan cuba bawa perkara ini dalam perbahasan saya di parlimen nanti. Sebab saya rasa tak adil. Aduh, film Malaysia nggak laku di Indonesia, malah kita yang dibilang tidak adil. Malah dibilang kita yang tidak support balik. Dia nggak tahu kali ya, banyak film Indonesia yang nggak laku di Indonesia sendiri gitu loh. Walaupun pemainnya aktor terkenal, artis terkenal, ya kalau nggak masuk pasarnya, ya gitu. Iya. Gimana mau laku di Nggak sesuai pasar maksudnya ya. di negeri sendiri aja jarang peminatnya gitu loh. Padahal ada kok film Malaysia yang peminatnya banyak orang Indonesia. Salah satunya Upin Ipin. Seluruh Indonesia nonton, dari yang kecil sampai yang tua suka nonton. Jadi intinya tuh gini, semua itu punya pasar gitu loh. Di negeri sendiri aja nggak laku, nggak ada peminatnya, gimana di negara orang lain? Jadi kalau mau misalnya ada film yang nggak laku di negara orang lain, ya jangan salahkan orang-orangnya gitu loh. Terus ada kok beberapa film Malaysia yang sangat booming di beberapa negara. Cuman sayangnya di Malaysianya sendiri ya, film itu nggak boleh ditayangin. Saran saya sih ya, coba deh pelajari S3 marketingnya orang Indonesia. The best banget dah, ya makcik. Filem Sherif dilaporkan kurang mendapat sambutan di Indonesia. Bagi saya, ini filem Malaysia yang Hello, isn't stage dari fellow moviegoer dari Indonesia soal film Sherif, film Malaysia yang katanya nggak meledak di Indonesia. Sebagai moviegoer dan pekerja seni di industri. Oh, ini pekerja seni nih ya. Siapun, gue malah baru dengar ada film ini. Serius baru dengar. Masalahnya bukan nasionalisme, kan lagi ada yang heboh nasionalisme Indonesia kayak gimana. Beberapa influencer di Malaysia bahas sampai sejauh itu. Sebenarnya nggak gitu sih. Gue lebih melihat kompleksiti jumlah penduduk Indonesia yang segitu banyak, marketingnya kurang. Gak usah ngomongin nasionalisme mas, Mbak atau siapalah yang lain. Gue sih akan nonton nih, malah jadi penasaran nih Sherif kayak apa filmnya gitu. Gak terlalu familiar juga dengan beberapa aktor Malaysia, taunya cuma Bron Palare gara-gara Pengabdi Setan itu juga gitu. Nah ini pun juga Pengabdi Setan kan dilarang di Malaysia. Marketingnya kurang ya, pemasarannya entah iklan di sosmed kek apa kek bagaimana kek, itu hampir nggak ada nongol. Dan gue adalah tergolong orang yang aktif iklan-iklan itu film Indonesia, marketingnya kayak apa di sosmed kayak gimana gue tahu. Gue adalah talent agent, megang aktor, gue tahu talent agent dia ini kayak apaan kalau film Indonesia. Nah film Malaysia kayak Sherif ini katanya ada ini di Indo, ada gimana, gue pun hanya dengar sekilas, nggak tahu judulnya Sherif saat itu. Nah ini nggak ada hubungannya dengan nasionalisme sebenarnya ya. Nasionalisme atau apa enggak kok, kayak lebih perkara ini aja, marketingnya Marketing kurang. Indonesia itu pemasaran, dan nggak cuma Jakarta sentris, ada juga sampai level kabupaten. Sekarang di daerah bioskop pun juga banyak. Makanya film Indonesia bisa sampai kayak agak lain, contohnya 9 juta penonton, marketingnya dia tahu. Mau nargetin kelas marketnya ya menengah atas apa menengah bawah, itu juga ngaruh.
gender yang nonton, orang yang suka film action apa kayak gimana, diputarnya di bioskop yang daerah mana aja ngaruh. Jadi kayaknya bukan masalah nasionalisme, Paham dia ya. target marketingnya kemana. Pasar-pasarnya. Sekarang udah era digital, lebih mengarah ke ya maininlah tuh di sosmed, di mana distributornya di Indonesia siapa, mau kayak gimana. Ya marketingnya kurang, itu aja sih. Jadi tolong jangan bawa nasionalisme atau bagaimana. Jadi marketingnya kurang. Gua yang movie goer yang cukup ini up to date aja, gua malah baru denger hari ini ada film judulnya Sheriff dan katanya nggak laku di Indonesia. Film Malaysia. Padahal kemarin berapa minggu yang lalu gua nonton film Thailand yang How to Make Millions Before Grandma Dies, laku keras. Dan gue nonton lagi rame-ramenya, dapat tiketnya susahnya bukan main. Marketingnya ngaruh. Gak usah bawa negaranya. Gak masalah kita Malaysia, lebih masalah marketingnya. Jadi tolong jangan terlalu sensi. Kasih ya. Bye. Filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasar Indonesia. Halo pecinta film Malaysia, nama saya Gani Fernando. Saya seorang aktor, produser, publisher. Oh, ini aktor, produser juga ya. Lagi ramai-ramai nih soal film Hebat Sheriff ini. dari Malaysia yang kurang diminati di Indonesia. Jadi begini, aku share sedikit ya. Sebenarnya bukan karena film dari negara Malaysia yang tidak didukung masyarakat Indonesia. Bukan karena negaranya, tapi karena kontennya sendiri dan marketing filmnya itu. Oh, konten sendiri. sama Beberapa marketing. bulan terakhir film dari Asia was a hit in Indonesian cinemas. Exhuma for Korea, dan saat ini yang sedang ramai ada How to Make Millions Before Grandma Dies from Thailand, yang sebentar lagi akan dapat 3 juta penonton juga di bioskop. Ini malah paham Kedua film ini, adalah produser. dua film terlaris sepanjang masa dari Korea dan Thailand. Ada beberapa faktor yang mensukseskan kedua film tersebut. First, the content itself is a great Konten. movie. Second, marketing. Hiring KOLs, mempunyai publicist and distribution team yang bagus. 3, rilis di beberapa theater chain dan bukan hanya di 1-2 chain bioskop. Karena di Indonesia chain bioskop itu banyak sekali. Jadi harus dapat distributor yang tahu benar filmnya mau dijual di mana. Also kalau perihal Matt Kilau dan Sheriff yang tidak diminati di Indonesia, jujur saya saja Matt Kilau juga nggak diminati ya. Minggu pergi ke event film, tidak mendapatkan kabar bahwa kapan Sheriff atau Matt Kilau akan tayang. Tiba-tiba saja sudah tayang di bioskop dengan limited release. Apabila saya yang aktif di komunitas film saja tidak tahu, apalagi masyarakat umum. Jadi permasalahannya di sini bukan karena film Malaysia sepi peminat di Indonesia, bukan karena negaranya, tetapi karena filmnya sendiri tidak memenuhi faktor-faktor yang baik dalam berpromosi dan berdistribusi dengan baik. So my suggestion, Promosi yang jelas. distributor film Malaysia, jangan patah semangat. Let me remind you, Munafik horror movie was quite a hit in Indonesia. So there's still a way, cuma it hasn't hit the mark. Jawapannya mudah. Pertama, Indonesia ada semangat nasionalisme yang tinggi, terutamanya apabila berhadapan dengan Malaysia. Sebenarnya kalau dibilang ini soal nasionalisme agak kurang tepat juga sih, karena ini murni preferensi atau selera aja sebenarnya gitu ya. Jadi bukan karena kita nggak suka produk negara tertentu terus kita nggak tonton, enggak. Ini murni karena emang nggak sesuai sama selera pasar aja udah gitu. Dari kacamata saya pribadi, Nggak sesuai sama pasar yang jelas. ada banyak juga kok film-film dalam negeri ya, film-film produksi Indonesia yang memang saya lewatkan karena tidak sesuai dengan Ini juga orang-orang dalam film film mesti ini. gitu. Nah, memang mungkin dari segi kualitasnya menurut saya kurang sesuai atau bagaimana, ya itu memang saya lewatkan aja. Nggak usah jauh-jauh, mungkin kita bisa lihat ke beberapa minggu terakhir itu ada film dari Thailand, How to Make Millions Before Grandmother Dies. Itu film yang menurut saya luar biasa hype-nya gitu ya. Mungkin karena memang didukung oleh kekuatan cerita dan strategi marketing mereka yang memang oke gitu, sehingga bisa masuk di saat yang tepat ke pasar Indonesia gitu ya. Jadi saya rasa kurang tepat kalau ada narasi bahwa kami seolah-olah memboikot produk dari negara tertentu untuk masuk ke Indonesia. Iya. Gitu sebenarnya ya. Ini murni karena preferensi atau selera aja udah. Nggak ada kaitannya sama memboikot atau nasionalisme. Harapan saya ke depannya semoga akan ada banyak film-film dari Malaysia yang bisa masuk ke Indonesia. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
keributan ataupun beda pendapat Indonesia dengan Malaysia, terutama di internet, ini bukan hanya masalah hal-hal yang berbau dengan kebangsaan, tetapi juga merambah ya hal-hal yang berbau dengan yang namanya selera ataupun dunia bisnis dan perdagangan. Dan hal ini sudah kita bisa lihat, kita bisa saksikan dari video-video yang berhubungan dengan perfilman ataupun dengan musik-musik ataupun dengan budaya. Dan ini salah satu yang perlu diingat oleh para netizen ataupun TikToker di Malaysia dan orang-orang parlemen di Malaysia, bahwa kenapa sepinya film-film Malaysia ataupun musik-musik Malaysia untuk bisa laku dan terkenal di Indonesia, yaitu marketing ya. Dikatakan marketing ya, jangan lupa marketing. Jadi sekali lagi marketing ya. Nah, inilah hal ataupun faktor yang mempengaruhi bagaimana produk-produk dari Malaysia bisa begitu dikenal di Indonesia. Itu adalah marketing dan promosi. Ya, promosi jangan lupa itu. Nah, jangan lupa Indonesia itu bukan Jakarta ya. Jadi ketika Anda melakukan marketing dan promosi hanya di Jakarta saja dan itu pun terselubung, maksudnya tidak tahu kapan jam tayang atau hari tayangnya, maka bisa dipastikan produk-produk dari perfilman yang diedarkan di Indonesia itu tidak dapat meraih box office di Indonesia. Karena Indonesia itu luas ya. Indonesia itu jumlah penduduknya 270 juta orang yang memiliki segmen-segmen marketing yang terpisah-pisah. Karena kita harus kuasai bahwa dalam mempromosikan suatu produk, ini Pak Dik anggap sebagai produk ya, namanya film ataupun musik, sama dengan halnya produk-produk barang yang lain. Itu juga kita harus mengetahui segmennya. Maksudnya adalah apakah pemasarannya untuk kalangan menengah ke atas ya, atau dia menengah ke bawah. Ini pun perlu diperhatikan. Dan tentu kita juga harus mencari ya para distributor-distributor yang mengenal persis bagaimana segmen-segmen pasar yang bisa ditempuh ataupun yang bisa dipasarkan untuk jenis-jenis film ataupun jenis-jenis musik yang dari Malaysia ini. Nah, kalau ini semua tidak terpenuhi, jangan harap ya bahwa film-film dari Malaysia ataupun bukan Malaysia deh, negara-negara lain seperti dari Korea, mungkin dari Jepang atau mungkin dari Thailand, ya jelas pasti pasarannya juga akan sepi. Ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan menganggap semua itu karena yang namanya nasionalisme. Di sini sudah dikatakan beberapa netizen Indonesia sudah memberikan pemahaman bahwa ini bukan masalah nasionalisme, tetapi murni ini adalah masalah perdagangan. Jadi kembali lagi ya, coba yuk orang-orang dari Malaysia ini jangan sedikit-sedikit kalau yang bersentuhan dengan Indonesia itu adalah nasionalisme. Tidak semuanya yang berhubungan dengan Indonesia itu adalah masalah nasionalisme. Terkadang juga ada dari masalah bisnis ya, ada terkadang juga dari masalah story. Nah, ini perlu diperhatikan, termasuk ya yang perlu diperhatikan juga, jangan kaget orang Malaysia, produk-produk kendaraan listrik Indonesia ini sudah memborbardir Malaysia. Indonesia sudah ekspor beberapa kendaraan seperti mobil listrik dan motor listrik ke Malaysia. Nanti jangan kaget juga kalau misalkan itu menjadi produk yang meledak di Malaysia ya. Perhatikan marketing, perhatikan produk, dan perhatikan story-nya. Itu yang paling penting. Nah, mudah-mudahan ini menjadi jawaban buat netizen yang berasal dari Malaysia bahwa Indonesia selalu welcome dengan produk-produk dari Malaysia. Tidak ada produk-produk yang diboikot ya oleh orang Indonesia dari Malaysia ini. Karena hanya gara-gara masalah hal-hal yang sifatnya katanya nasionalisme tadi. Tidak seperti itu ya. Dan faktanya bisa dilihat di lapangan bagaimana proses bisa memperkenalkan produk-produk ataupun mempromosikan produk-produk dari Malaysia untuk bisa dikenal di Indonesia. Coba cek lagi, apakah marketingnya sudah sesuai dengan selera Indonesia. Kembali lagi, ini masalah selera kalau kita bicara masalah produk ya. Jadi jangan lupakan itu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi semacam masukan ataupun semacam
pemahaman ya dan ilmu tambahan buat orang-orang di Malaysia, netizen Malaysia, YouTuber Malaysia yang merasa keberatan kenapa film Indonesia begitu menjadi booming di Malaysia, sementara film-film dan musik Malaysia sendiri itu susah untuk bisa booming di Indonesia. Ya jangankan produk-produk Malaysia. Kadang ya produk-produk dalam negeri Indonesia sendiri termasuk film dan musik, kalau memang nggak sesuai dengan selera orang-orang ke Indonesia, ya nggak laku juga di negara Indonesia. Itu adalah fakta. Nah, jadikanlah ini semacam suatu ya untuk renungan ya. Dan juga semacam pemahaman. Coba cek dulu bagaimana pola marketingnya, produk-produk Malaysia yang masuk ke Indonesia ini ya. Sesuaikanlah dengan marketing yang ada di Indonesia, siapa peminatnya, siapa yang berselera ya. Dan kalau diperhatikan lagi masalah judul, kalau terutama untuk film dan musik ya, gunakan judul yang sesuai dengan atau dikenal dengan secara umum ya. Jadi kalau judulnya itu hanya mengacu pada selera bahasa Malaysia, tentu ini tidak begitu dikenal di Indonesia, malah menjadi semacam lelucon ya. Ya kalau sudah menjadi lelucon ya jangan harapkan orang Indonesia mau menontonnya, karena dari judul aja sudah sangat berpengaruh ya. Oke, sekian dulu dari Pade. Kepada teman-teman ya, silakan tulis di kolom komentar pendapat teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita juga orang Indonesia, bahwa orang Indonesia juga tidak semuanya adalah masalah nasionalisme ya. Ada masalah-masalah lain yang menyebabkan mungkin bagi Malaysia itu adalah hal-hal yang merugikan. Dari Pade cukup sekian, ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.